Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 akan dengan mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen Ibu Eni Purwaningsi SEMAK akan mempresentasikan dengan tema Balance Scorecard and Just in Time. Kelompok kami ada 4 orang. Yang pertama saya sendiri Muhtadin, kemudian Femas Iza Yanwar, lalu Ripal Hardiansyah Said, dan Abi Hurairah. Baik, apa itu balance scorecard? Balance scorecard secara definisi adalah sistem manajemen strategis yang mengukur kinerja organisasi dari 4 perspektif yang seimbang, bukan hanya fokus pada aspek keuangan saja. Latar belakangnya, pengembangan balance scorecard. Balance scorecard dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992 sebagai respon terhadap keterbatasan sistem pengukuran kinerja tradisional yang hanya berfokus pada indikator keuangan. Tujuan utama dari balance scorecard ada 2 hasil yang menciptakan keseimbangan, antara lain hasil jangka pendek, pencapaian target keuangan dan operasional saat ini. Kemudian, penggerak kinerja jangka panjang, investasi dalam sumber daya manusia, teknologi dan inovasi yang akan menghasilkan nilai di masa depan. Ada 3 manfaat utama dari balance scorecard. Yang pertama adalah menyeimbangkan visi dan strategi, mengubah visi menjadi tindakan nyata. Lalu yang kedua, menyelaraskan ukuran finansial dan non-finansial. Tidak hanya profit, tapi juga kepuasan pelanggan, efisiensi proses, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu selanjutnya memberikan gambaran menyeluruh, maksudnya pandangan 360 derajat tentang kinerja organisasi dari berbagai dimensi. Selanjutnya adalah perspektif balance scorecard. Ada 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama, perspektif keuangan atau finansial. Perspektif ini mengukur kinerja keuangan organisasi yang menjadikan hasil akhir dari strategi bisnis. Indikator utamanya meliputi ROI dan ROI. ROI sendiri adalah yang mengukur efektivitas penggunaan modal, sedangkan ROI yang mengukur keuntungan bagi pemegang saham. Pertumbuhan pendapatan yang menunjukkan ekspansi bisnis dan margin keuntungan yang menggambarkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua, perspektif pelanggan atau customer. Perspektif ini berfokus pada bagaimana organisasi memberikan nilai kepada pelanggan. Indikator kuncinya adalah kepuasan pelanggan yang mengukur seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan, retensi pelanggan yang menunjukkan kemampuan mempertahankan pelanggan existing, dan akuisisi pelanggan baru yang menggambarkan kemampuan untuk menarik pasar baru. Lalu yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini mengukur efektivitas proses-proses internal yang kritikal untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan pemegang saham. Fokusnya pada efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan waktu. Kualitas produk untuk memenuhi standar pelanggan, inovasi, dan mengembangkan produk atau layanan yang kompetitif. Selanjutnya, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini mengukur fondasi yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang, meliputi kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan skill. Sistem informasi ini mendukung pengembalian keputusan dan budaya organisasi yang mendorong inovasi dan pembelajaran berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selamat malam Bu Eni dan rekan-rekan semua. Saya Abi Hurairah di sini akan mempresentasikan mengenai manfaat balance scorecard.
Nah, di sini tuh ada 4 poin yang kita bahas ke depannya. Yang pertama, itu manfaat strategisnya ialah komunikasi strategi yang lebih baik. Itu bisa memfasilitasi komunikasi yang jelas mengenai strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, ada peningkatan fokus pada tujuan strategis, yaitu membantu menyoroti dan mempertajam fokus pada tujuan jangka panjang yang relevan. Yang ketiga, ada pengukuran kinerja yang komprehensif. Maksudnya ialah mampu mengukur kinerja dari berbagai aspek, bukan hanya aspek finansial. Yang terakhir, ada alignment antara departemen. Itu bisa meningkatkan keselarasan dan kolaborasi antar departemen dalam mencapai tujuan bersama. Poin kedua ialah langkah implementasi terdiri dari 4 poin yang kita bahas. Yang pertama ialah klarifikasi dan terjemahan visi dan strategis. Memanfaatkan visi dan strategi organisasi dapat dipahami oleh seluruh anggota. Komunikasi dan kaitkan dengan tujuan dan ukuran strategis, menjelaskan hubungan antara visi, tujuan, dan cara mengukurnya dengan jelas. Rencanakan, tetapkan target dan sesuaikan inisiatif strategis, menyusun 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 rencana aksi dan menetapkan target yang sesuai dengan tujuan strategis. Yang terakhir, tingkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. Itu bisa memfasilitasi proses umpan balik yang konstruktif untuk pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi. Kesimpulannya ialah menggunakan balance scorecard dapat memberikan manfaat strategis yang signifikan dan membantu dalam implementasi strategis yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengertian just in time. Apa sih yang dimaksud dengan just in time? Just in time ialah filosofi manajemen produksi yang bertujuan untuk memproduksi barang yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, dalam jumlah yang tepat, dengan kualitas yang tepat, di tempat yang tepat. Prinsip dasar JIT ialah eliminasi pemborosan, fokus pada penghapusan semua bentuk pemborosan dalam proses produksi. Yang kedua, continuous improvement, memperbaiki proses secara berkelanjutan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Yang ketiga, produksi berdasarkan permintaan, menggunakan sistem pull untuk memproduksi barang sesuai dengan permintaan. Yang terakhir ada zero inventory, menciptakan kondisi tanpa persediaan sebagai tujuan ideal, mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan respon terhadap permintaan pasar. Konsep JIT ini sangat relevan dalam meningkatkan efisiensi dan meminimalkan biaya dalam sistem produksi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Femas Jayanuar. Saya akan melanjutkan untuk presentasinya, yaitu saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip JIT atau Just in Time. Jadi untuk prinsipnya ini ada 4 poin untuk komponen utama sistem JIT ini, yaitu yang pertama eliminasi 7 wasted, yaitu yang pertama overproduction, waiting, transportation, overpricing, inventory, motion, defect. Terus poin yang kedua yaitu total quality management, zero defects sebagai tujuan continuous improvement, employee involvement. Terus poin yang ketiga itu supplier partnership, ada long term relationship, supplier development, frequency delivery dalam jumlah kecil. Terus poin yang keempat yaitu flexible manufacturing. Jadi quick step and change over multi-skilled workforce. Hubungan PSD dan JIT dalam manajemen akuntansi. Terus jadi ada beberapa perspektif di sini, ada 4. Yang pertama itu perspektif internal. Jadi JIT ini mengoptimalkan efisiensi operasional, terus mengurangi wasted dan lead time. Kemudian yang perspektif konsumen, JIT ini meningkatkan responsivitas terhadap permintaan.
dan juga kualitas produk yang lebih baik. Terus perspektif yang ketiga itu SDM. Jadi JIT ini mendorong continuous improvement, pengembangan skill karyawan multifungsi. Dan yang terakhir itu perspektif keuangan. Jadi JIT ini mengurangi biaya inventory carrying dan meningkatkan cash flow and ROI. Halo semuanya, saya Rifa Herdiansyah. Di saat ini saya akan membacakan presentasi saya yang berjudul Studi Kasus Toyota Production System atau yang disingkat TPS. Di judul ini, saya akan membahas secara mendalam tentang sistem produksi yang dikembangkan oleh Toyota, implementasi JIT dan BIC Toyota. Implementasi JIT adalah singkatan dari Just in Time, menjelaskan bahwa Toyota adalah pelopor dalam mengimplementasikan filosofi produksi. Artinya, mereka memproduksi atau menerima komponen tepat pada saat dibutuhkan, tidak terlalu cepat yang akan menumpuk inventory, dan tidak terlalu lambat yang akan menghentikan produksi. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan seperti inventory berlebihan. BIC adalah singkatan dari Balance Scorecard. Ini adalah kerangka kerja manajemen kinerja yang tidak hanya mengukur kinerja finansial, tetapi juga perspektif lain seperti pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Toyota juga menggunakan BIC untuk memastikan mereka melihat kinerja secara holistik dan terintegrasi. Jadi secara keseluruhan, bagaimana Toyota mengimplementasikan kedua konsep penting? Yang pertama, Just in Time atau yang disingkat JIT sebagai filosofi produksi untuk menghilangkan pemborosan. Dan yang kedua adalah Balance Scorecard atau yang disingkat BIC sebagai alat manajemen strategis untuk mengukur kinerja secara komprehensif, tidak hanya dari sisi keuangan. Itu ada pionir implementasi JIT sejak tahun 1950-an. Di sini menjelaskan bahwa Toyota adalah pelopor atau yang pertama kali mengembangkan dan menerapkan prinsip just in time secara luas di dunia industri. Dimulai sekitar tahun 1950-an, setelah Perang Dunia Kedua, ini menunjukkan visi jauh ke depan dan inovasi mereka dalam efisiensi produksi. Dan bagian kedua itu integrasi dengan pengukuran kinerja berkelanjutan. Ini menunjuk pada penggunaan Balance Scorecard, yang artinya TPS tidak hanya tentang metode produksi, tetapi juga tentang bagaimana mengukur dan memantau kinerja sistem tersebut secara terus-menerus. Mereka tidak hanya fokus pada hasil produksi, tetapi juga bagaimana prosesnya berjalan dan bagaimana karyawan tetap belajar serta berkembang. TPS juga terintegrasi dengan sistem pengukuran kinerja berkelanjutan, yaitu melalui pendekatan Balance Scorecard. Ini memastikan bahwa kinerja tidak hanya dinilai dari aspek produksi, tetapi juga dari perspektif finansial, pelanggan, proses internal, serta inovasi dan juga pembelajaran karyawan sehingga perbaikan dapat dilakukan secara terus-menerus. Bagian ini menjelaskan faktor-faktor kunci yang memungkinkan keberhasilan TPS di Toyota. Yang pertama, komitmen manajemen puncak, yaitu keberhasilan implementasi sistem sebesar TPS tidak mungkin terjadi tanpa dukungan penuh dan kepemimpinan dari manajemen tertinggi perusahaan. Mereka harus percaya pada filosofi, mengalaskan sumber daya, dan menjadi contoh. Faktor kunci pertama adalah komitmen yang kuat dari manajemen puncak. Tanpa dukungan penuh dan visi dari pemimpin tertinggi, implementasi sistem yang kompleks dan transformatif seperti TPS tidak mungkin akan berhasil.
Yang kedua, budaya continuous improvement. Ini adalah esensi dari Kaizen. Toyota tidak pernah puas dengan status quo. Mereka selalu mencari cara untuk melakukan perbaikan kecil secara terus-menerus di semua tingkatan organisasi. Ini bukan proyek sekali jadi, tapi filosofi yang berjalan terus-menerus. Toyota juga memiliki budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement yang sangat kuat. Setiap karyawan didorong untuk mencari cara baru dan lebih baik untuk melakukan pekerjaan mereka, sekecil apapun itu, sehingga menghasilkan peningkatan kinerja secara kumulatif. Bagian yang ketiga yaitu supplier partnership yang kuat. JIT sangat tergantung pada pasokan yang tepat waktu dan berkualitas. Ini hanya bisa dicapai jika ada hubungan yang sangat baik dan kepercayaan tertinggi dengan pemasok supplier. Toyota berinvestasi dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pemasok mereka, seringkali membantu pemasok untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi mereka sendiri. Jadi faktor penentu keberhasilan adalah kemitraan yang sangat kuat dengan para pemasok, karena sistem just in time sangat tergantung pada pengiriman komponen yang tepat pada waktu dan berkualitas. Toyota membangun hubungan jangka panjang dan saling percaya dengan pemasoknya, memastikan kelancaran seluruh rantai pasok. Ada bagian kesimpulan dan rekomendasi. Bagian kesimpulan, sinergi BIC dan JIT. Yang pertama, BIC menyediakan framework pengukuran kinerja komprehensif. Singkatnya, BIC adalah alat yang membantu kita melihat kinerja perusahaan dari berbagai sisi. Tidak hanya keuangan, tetapi juga pelanggan, proses internal, dan bagaimana perusahaan belajar. Yang kedua, JIT memberikan tools operasional untuk mencapai efisiensi. Nah, ini adalah metode praktis di lapangan untuk membuat produksi lebih efisiensi dengan mengurangi pemborosan. Misalnya seperti menumpuk barang. Yang ketiga, ada kombinasi keduanya menciptakan competitive advantage. Nah, ketika BIC dan JIT digabungkan, perusahaan akan menjadi lebih kuat dan lebih unggul dari pesaingnya, karena mereka efisiensi sekaligus terukur secara holistik. Selanjutnya, bagian rekomendasi implementasi. Yang pertama, mulai pilot project di satu divisi atau departemen. Yang kedua, dipastikan dukungan manajemen dan training karyawan. Yang ketiga, establish clear metric dan monitoring system. Yang keempat, create culture of continuous improvement. Yang keempat, regular view dan adjustment strategy. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 6. Semoga presentasi kami bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.